Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat dan juga panjang umur serta insya Allah terjaga iman dan Islam kita. Salawat dan salam sejahtera semoga tercurah limpahkan atas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, di mana saja Anda berada, ada sebuah artikel yang sangat bagus. Mudah-mudahan menjadi rujukan, motivasi, dan juga menjadi referensi bagi kita semuanya untuk mengetahui tanda atau ciri Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Kita semua meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada semua hambanya. Hanya saja terkadang hambanya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya Allah perintahkan kepadanya. Sehingga muncullah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian, tetapi kita termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari artikel ini, sahabat channel Kibaraya di mana saja Anda berada, ternyata kita menemukan ada 7 tanda Allah sayang pada hambanya. Tentunya banyak ya tanda-tanda yang lain, tapi di antaranya ada 7 tanda sayang Allah kepada kita semuanya. Yang pertama adalah Allah memberikan cobaan, ujian, dan musibah kepada Anda atau kepada kita semuanya. Jadi ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dulu kita suudzon, ya, tapi kita harus tetap husnuzon. Kenapa? Karena cobaan tersebut sesungguhnya Allah akan menguji sejauh mana kemampuan kita, yang pada akhirnya kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita semuanya kenapa anak-anak sekolah itu harus diuji? Karena dia akan dinaikkan kelasnya. Jadi ketika kita sudah beres melalui ujian dengan penuh sabar, penuh tawakal, dan tetap berusaha dan berupaya ikhtiar mencari jalan dan solusi yang terbaik, dan jalan solusi yang terbaiknya itu tetap berada pada rel yang dibolehkan, dianjurkan oleh agama. Ketika kita sudah melewati hal tersebut, maka kita akan dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ketika Allah akan sayang kepada hambanya, Allah akan memberikan cobaan, Allah akan memberikan ujian, bahkan Allah akan memberikan musibah. Nah, saat-saat ini kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Cianjur. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian berupa longsor, ujian kena gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan diberikan jalan keluar. Dan setelah melewati ujian tersebut, saudara-saudara kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya yang lebih tinggi, yang lebih mulia, sehingga harta yang sempat hilang akan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Apa-apa yang sudah tidak ada diikhlaskan karena tadinya punya Allah hanya akan kembali kepada Allah. Maka ketika segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah, maka insya Allah musibah itu akan menjadi kenikmatan pada akhir-akhirnya bagi kita semuanya. Jadi
Tanda Allah sayang kepada hambanya, itu yang pertama adalah Allah akan memberikan cobaan, ujian, dan musibah kepada kita semuanya. Yang kedua, akan terjaga dari kehidupan dunia. Maksudnya apa? Allah akan senantiasa menjaga hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa di dunia, tidak akan membiarkan terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan selalu menjaga hamba tersebut dengan ketentraman dan juga ketenangan hati. Dunia itu memang harus kita cari, tetapi tidak lantas kita menjadi hubbu dunia, tetapi dunia itu kita jadikan fasilitas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan adanya kesalihan. Ketika kita selalu berbuat baik, selalu berbuat soleh, Allah berikan petunjuk terus dalam kehidupan kita. Dengan siapapun kita bergaul, kita bertemu dengan orang-orang baik. Dimanapun kita tinggal dengan orang-orang baik. Kesalehan selalu melekat pada diri kita. Maka itulah tandanya Allah sayang kepada kita. Amin. Dan memahami agama. Tandanya Allah sayang kepada kita, Allah berikan kepada kita pemahaman terhadap agama. Sehingga kita mengerti tentang agama, kita memahami agama, dan kita mampu mengimplementasikan agama tersebut dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam. Yang kelima, sahabatku semuanya, adanya kelembutan. Jadi orang yang tandanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu berlaku lembut. Kalau dalam Al-Qur'an dijelaskan talahum, penuh dengan kelembutan, tidak kasar, tidak keras, tidak juga ingin menang sendiri atau egois, tetapi dia cenderung kepada kelembutan. Hatinya lembut karena selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mudah melaksanakan perintahnya. Artinya orang yang disayangi oleh Allah itu dia selalu mudah melaksanakan perintah Allah. Dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, sulit untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu membaca Quran, tahmid, tahlil, tasbih, solawat dan lain sebagainya, sehingga yang dia ucapkan dari lisannya adalah kata-kata yang baik, kalimat thayyibah, langkahnya pun kepada langkah-langkah yang baik, dan akan sulit untuk menemukan kemaksiatan. Itu tandanya kita sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang ketujuh, yang kedelapan, husnul khotimah. Maka kita berdoa, Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khotimah. Insya Allah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan husnul khotimah. Ini saja berbagi ilmu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat channel Kibaraya, jangan lupa yang mampir ke channel ini like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.